Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Saya percaya setiap kita yang ada, kita orang yang percaya bahwa Tuhan kita sembah, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, amin. Mari kita bersatu dalam doa, biar kuasa Allah mengambil kendali setiap kehidupan kita, menjadi pujian yang menyenangkan Tuhan. Tuhan, kami datang ucap syukur padamu, buat kasih dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami percaya Tuhan bahwa semua ini ada karena kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dan surga, terima kasih. Hingga kami pada saat ini kami membawa hidup kami. Kami meninggikan Engkau Allah kami, Allah yang besar, Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Biar setiap pujian kami menjadi dupa yang menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dan surga, terima kasih. Dan kami siap memuji-Mu Tuhan, dan kita katakan amin. Haleluya. Pada saat ini kita akan meninggikan Allah kita, sebab Dia Tuhan yang besar, Dia pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentukku untuk kehadirannya, katakan mari bersuaranya dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujian.
Yesus. Haleluya. Dia Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar pemikiran kita. Bahkan di luar segala doa kita. Karena dia sanggup melakukan segala pekerjaan yang luar biasa. Yang ajaib bagi setiap orang yang percaya. Dan bagi setiap orang yang bersandar di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Biarlah setiap pujian kita bagi Allah kita. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Sungguh benar Tuhan, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Biarlah setiap pujian, angkat suara, dan setialah hormat kita hanya bagi Allah kita. Sebab Dia Allah kita sembah, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang besar dan Allah yang hebat dalam kehidupan kita. Kita katakan bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia, seperti Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Perbuatanmu ajaib, perbuatan yang ajaib, perbuatan yang dahsyat bagi kita yang percaya di dalam nama Yesus.
Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Engkau gagah dan perkasa. Amin. Engkau ajaib Tuhan. Ya Yesus. Layaklah Engkau disembah ya Tuhan. Ya Layaklah Yesus. Engkau ditinggikan di antara segala suku bangsa. Amin. Ya Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji, membesarkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Yesus. Hadirat-Mu turun di tengah-tengah puji-pujian kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan ya Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu yang ditaburkan itu Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami. Oh Tuhan, kiranya firman-Mu itu Tuhan bertumbuh Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, dan urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya bersyukur pada hari ini kembali boleh berjumpa dengan saudara-saudara semua. Kiranya damai dan sejahtera Tuhan boleh melingkupi kita semua. Haleluya. Juga kiranya saudara dalam keadaan yang sehat, dan ketika saudara dengar firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan limpah. Dan setelah selesai khotbah ini, doa saya semua mengalami berkat daripada Tuhan. Istimewa, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Hari ini saya memberikan satu tema, Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Jadi setelah selesai ibadah ini, saudara-saudara akan makin cinta Tuhan, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, makin rindu dengan Tuhan, makin bersekutu dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan lihat dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal yang kedua, Ia mengosongkan dirinya, lalu mengambil rupa sebagai seorang hamba. Ya, sebagai seorang hamba. Hamba itu melayani. Ya, saudara-saudara, dalam Injil Markus 10 ayat yang ke-45, anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang ke dalam dunia mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk melayani. Dan kemudian dia sama seperti kita. Sama seperti manusia. Ya, saudara-saudara, dia kalau dipukul sakit, kemudian ada perasaan juga, satu kali menangis karena sedih, saudara-saudara. Dan begitu banyak hal yang dilakukan atau dalam segala keadaan yang persis sama dengan kita sebagai manusia. Dan kemudian keadaannya dia merendahkan dirinya, lalu taat sampai mati. Mati di atas
kayu salib. Nah, saudara-saudara, oleh sebab itu, oleh Bapa di sorga, Tuhan Yesus sangat ditinggikan. Mengaruniakan nama di atas segala nama. Nah, ini yang nanti kita akan lihat, saudara-saudara. Sangat ditinggikan. Ini hukum Alkitab. Ini hukum Allah. Apa hukum Allah ini? Yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yang meninggikan diri akan direndahkan. Mari kita melihat di dalam Injil Matius 23 ayat yang ke-12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini hukum Allah. Yang merendahkan diri akan ditinggikan. Yang meninggikan diri akan direndahkan. Mari saudara-saudara sekalian, kita sama-sama belajar dengan sungguh-sungguh untuk merendahkan diri kita masing-masing. Banyak orang sombong, saudara-saudara. Ya, sombong karena macam-macam hal, sombong karena punya kedudukan, sombong karena punya gelar, sombong karena saudara-saudara punya uang, punya kekayaan, atau bahkan orang yang gak punya apa-apa juga bisa sombong. Karena sombong ini umum, orang mau berusaha meninggikan diri, cari pengakuan, kehormatan dan sebagainya supaya dia ditinggikan. Tapi Alkitab mengajarkan kepada saya dan saudara-saudara, belajar untuk merendahkan diri kita. Kadang-kadang kita dianggap sangat rendah. Kadang-kadang kita begitu disepelekan. Kadang-kadang kita begitu direndahkan. Enggak masalah. Satu kali hukum Allah ini akan pasti terjadi. Kalau saya merendahkan diri, saya ditinggikan oleh Tuhan. Kalau Anda merendahkan diri, maka saudara-saudara juga akan ditinggikan oleh Tuhan. Ya, saudara, oleh sebab Yesus taat dan bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia merendahkan diri dan taat sampai mati di atas kayu salib. Maka Allah meninggikan dia, mengaruniakan nama di atas segala nama. Ya. Nah, saudara, kita lihat Yesus, Tuhan Yesus dikaruniakan nama di atas segala nama. Ini luar biasa. Tuhan Yesus Tuhan kita, Tuhan Yesus Allah kita yang kita percayai, namanya adalah nama di atas segala nama. Luar biasa ini. Tadi Filipi pasal yang kedua mengatakan akan bertekuk lutut segala yang di langit, bertekuk lutut segala yang di bumi, dan segala yang di bawah bumi. Haleluya. Dengan nama Yesus itu bertekuk lutut segala yang di langit, segala yang di bumi, bahkan segala yang di bawah bumi. Wah, luar biasa, luar biasa. Tuhan Yesus Tuhan kita, namanya membuat segala yang di langit, segala yang di bumi, segala yang di bawah bumi akan bertekuk lutut. Wah, luar biasa, saya punya Tuhan yang seperti Tuhan Yesus ini, saudara-saudara. Luar biasa, luar biasa. Kemudian dalam kitab Filipi juga dikatakan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Segala lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan.
sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, masih banyak orang yang tidak percaya. Masih banyak orang bahkan kadang-kadang mengolok-olok tentang Tuhan Yesus. Bahkan mengata-ngatai, bahkan sangat menghina. Tapi Alkitab berkata, segala yang di langit, segala yang di bumi, segala yang di bawah bumi bertekuk lutut, dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menyerahkan orang-orang yang mengata-ngatai, menghina. Kiranya Tuhan membuat hatinya berubah. Tuhan menjamah hatinya. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan lidah mereka juga akan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, ini luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, setan diusir. Setan diusir. Kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di antara saudara-saudara ada yang merasa terganggu atau diganggu oleh kuasa-kuasa kegelapan, oleh kuasa-kuasa jahat. Kuasa jahat, kuasa kegelapan, roh-roh di udara, iblis, setan-setan itu ada, saudara-saudara. Alkitab berkata dalam kitab Efesus pasal yang ke-6, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh penguasa-penguasa di udara. Ya, ada itu. Kalau saudara-saudara diganggu, berseru dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, maka setan akan diusir. Dalam satu kali doa malam bersama-sama dengan jemaat Bapak Ibu Saudara, lewat Zoom, maka ada satu orang yang pada saat malam itu ada dua keluarganya, ada dua orang keluarganya yang diganggu oleh kuasa jahat. Ya. Dan orang ini berkata, mari kita doakan. Saya yang memimpin doa malam bersama-sama dengan seluruh jemaat dalam Zoom itu. Meskipun hanya lewat Zoom, saudara-saudara, kami mengarahkan tangan kami ke handphone, kami mengarahkan tangan kami ke televisi. Ada beberapa jemaat yang menggunakan televisi, dan kami berdoa bersama-sama. Apa yang dikatakan dalam Markus 16 ayat yang ke-17, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus setan diusir. Haleluya. Kami berseru dan berseru di dalam nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setan diusir. Dan jemaat tadi mengatakan, puji Tuhan. Dua orang saudaranya, kerabatnya ini, pada saat itu setan keluar, diusir, dan tenang kembali. Oh haleluya. Dia nama di atas segala nama. Setan diusir dalam nama Yesus. Saudara-saudara, ada satu kesaksian. Ada asisten rumah tangga
yang mempunyai kepercayaan yang lain. Belum percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, asisten rumah tangga ini juga setia dalam doanya menurut kepercayaannya. Satu kali waktu Bapak Ibu Saudara-saudara, dia terganggu, dia diganggu oleh kuasa jahat. Satu kali, dua kali, saudara-saudara. Dan dia lapor kepada tuan rumahnya. Dia lapor kepada majikannya. Dan majikannya ini orang percaya Yesus. Majikannya ini berkata kepada asisten rumah tangga ini, kalau gangguan itu datang, jangan takut. Berseru dalam nama Tuhan Yesus. Ya benar saudara-saudara. Benar saudara-saudara. Satu kali waktu diganggu lagi. Dan orang ini ingat apa yang disampaikan oleh majikannya. Dia berkata dalam nama Tuhan Yesus. Yesus nama di atas segala nama. Setan diusir. Dan sejak saat itu setan pergi dan tidak kembali. Dan orang ini yang belum percaya Yesus, dia membuka hatinya, dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tuhan Yesus nama di atas segala nama. Ini luar biasa, inilah Tuhan kita. Inilah Tuhan saudara, Tuhan kita semua, Tuhan Yesus Kristus. Setan diusir. Kemudian yang keempat, kita lihat. Keselamatan di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Kita perhatikan baik-baik ayat ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di bawah kolong langit ini. Saudara-saudara, kalau sekarang saudara keluar rumah, saudara lihat ada langit di atas kepala saudara. Langit. Dan di mana-mana saudara kalau keluar rumah lihat langit. Langit. Di bawah kolong langit ini gak ada nama yang bisa menyelamatkan saya dan menyelamatkan saudara. Ini Alkitab yang mengatakan, kecuali nama Yesus. Ini nama di atas segala nama. Saudara-saudara, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Haleluya. Oleh sebab itu, kalau ada di antara saudara yang mengikuti ibadah ini, saudara-saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus, doa saya, kiranya saudara terbuka hati saudara, bahwa di bawah kolong langit, nama Yesus itu yang menyelamatkan saya dan saudara-saudara. Tidak ada nama lain. Ayo, nama siapa? Nama pembesar, nama petinggi, nama orang kaya, nama orang hebat yang bisa menyelamatkan kita. Nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Ketika mungkin saudara mengalami keadaan yang terjepit, saudara-saudara berseru, Yesus tolong saya. Satu kali waktu dalam perjalanan dari Surabaya ke kota Bandung, saudara-saudara, saya duduk di depan waktu itu malam hari, duduk di samping seorang hamba Tuhan yang menyetir mobil itu, saya duduk di samping. Dan waktu itu
sedang menyalip kendaraan besar, truk besar panjang. Nah ini kendaraan besar ini dia di sebelah kanan, nyalipnya dari kiri, tidak bisa nyalip dari kanan saudara-saudara. Ketika nyalip dari kiri, tiba-tiba ada gundukan tanah yang harusnya kena. Saya lihat dari kejauhan, saya berseru, Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Dan di samping saudara-saudara yang menyupir itu ada seorang hamba Tuhan juga teriak, Yesus tolong. Nama Yesus yang menyelamatkan. Tertolong saudara-saudara, mobil itu berputar dan tidak terguling dan tidak menyentuh truk itu saudara-saudara. Berputar begini, tidak terbalik, tidak terguling. Tidak masuk ke sungai yang ada di sebelah kiri. Nama Yesus menyelamatkan. Bukan hanya menyelamatkan di dunia ini, bukan hanya menyelamatkan dari kecelakaan, tapi kalau saudara percaya nama Yesus, itu adalah jaminan kehidupan yang kekal. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Dalam nama Yesus, saya dan saudara-saudara mendapat keselamatan. Keselamatan di dunia bahkan kekal sampai selama-lamanya dalam kerajaan sorga yang mulia. Yesus luar biasa. Yang kelima, kalau minta sesuatu dalam doa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita lihat Injil Yohanes 14 ayat yang ke-14. Ini satu rahasia yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Yohanes 14 ayat yang ke-14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Meminta sesuatu dalam namaku, dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kalau berdoa ya jemaat dan seluruh umat Tuhan, jangan pernah lupa, kalau berdoa jangan pernah lupa diakhiri dengan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Wah ini luar biasa. Mintanya dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kalau minta dalam nama orang enggak ketentuan bisa dapat. Tapi kalau saya minta, saudara minta dengan iman, dengan keyakinan, dengan kepercayaan dan sesuai dengan Alkitab dan firman Allah, maka di dalam nama Yesus itu akan terjadi. Tentunya kalau kita minta di dalam nama Yesus bukan kita minta sesuatu yang jahat, yang berdosa atau untuk memuaskan hawa nafsu. Tidak saudara-saudara. Mintalah di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah dahsyat nama Tuhan Yesus? Nama di atas segala nama. Ya. Wah ini luar biasa sekali. Ini dahsyat sekali. Apa yang saudara butuhkan? Apa yang saudara doakan? Apa yang saudara mohonkan? Apa yang saudara minta? Dalam nama Yesus akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi. Saudara-saudara yang berikutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita dibaptis dan akan memperoleh pengampunan dosa. Haleluya. Dosa diampuni. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 di dalam nama Tuhan Yesus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobat
bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Ya, kalau ada saudara-saudara yang belum dibaptis, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik, buka telinga saudara baik-baik, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menerima pengampunan dosa. Bukankah luar biasa nama Tuhan Yesus? Itulah nama yang dahsyat, saudara-saudara. Tuhan Yesus Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh namanya kita diselamatkan, oleh namanya setan diusir, oleh namanya kita mengalami mujizat, dalam namanya kita minta apapun Tuhan berikan, Bapa berikan dalam hidup kita. Oleh namanya kita diselamatkan. Wah, luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu saya makin cinta kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sangat luar biasa. Yang ketujuh, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama di atas segala nama itu ada kesembuhan. Mari kita baca Kisah Para Rasul 3 ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kita percayai, saudara alami kesembuhan. 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 Sebelum khotbah saya akhiri. Masih ada 1-2 poin lagi. Tapi saya tergerak untuk mendoakan saudara-saudara. Kalau ada yang sakit, tutup mata saudara. Nama di atas segala nama Tuhan Yesus itu, di dalam namanya sakit disembuhkan. Tutup mata saudara. Taruh di bagian tubuh yang sakit. Di tempat ini saya berdoa dan bersama-sama dengan saudara mari berseru. Enggak usah hiraukan siapa-siapa di kanan kiri. Saudara mengikuti ibadah ini secara online. Percayalah, alamilah kesembuhan. Tumpangkan tangan saudara di bagian tubuh yang sakit. Saya berseru kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus, penyakit yang ada dalam tubuh saudara-saudara kami ini disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai Kisah Para Rasul 3, di dalam nama Yesus terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, luar biasa. Nama di atas segala nama. Penyakit disembuhkan. Alami, terima. Hari ini hari kesembuhan buat saudara-saudara. Karena di dalam nama Tuhan Yesus penyakit disembuhkan. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa yang saudara katakan, apa yang saudara buat, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Tentunya begini, enggak sembarangan bukan? Apakah kalau kita mau mencuri kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus? Enggak mungkin.
Kalau saudara mau berzina, saudara lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Saudara mau mengata-ngatai orang, saudara mau menghina orang, saudara mau menipu orang, saudara lakukan, saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus. Enggak mungkin. Artinya begini, apa yang Anda katakan, apa yang Anda lakukan, tindakan, lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus. Hidup di dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan sesuai dengan firman Allah. Saya mau saudara-saudara dalam seluruh hidup saya, sepanjang waktu, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga baik perkataan saya dan tindakan saya cocokkan dengan firman Tuhan. Dan saya lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini luar biasa. Tentunya kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya. Dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Kalau sembarangan artinya dalam keadaan kita hidup tidak benar, kita panggil nama Tuhan seperti tadi saya katakan, mau mencuri, panggil nama Tuhan Yesus. Mau berzina, panggil nama Tuhan Yesus. Bertobat, tidak boleh. Tidak boleh. Ada hukuman. Itu hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi hidup dalam kebenaran, baik perkataan saudara, tindakan kita semua, kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, tentunya setelah saya ceritakan, saya buka ayat-ayat ini, dan saudara sudah membacanya dengan baik-baik, kita akan semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Nama di atas segala nama. Nama siapa? Bukan nama biasa ini. Ini nama di atas segala nama. Tadi kita sudah lihat setan diusir. Oleh nama Tuhan Yesus saya dan saudara selamat. Oleh nama Tuhan Yesus sakit sembuh. Oleh nama Tuhan Yesus dibaptis dan kita mengalami pengampunan. Dengan nama Tuhan Yesus kita berkata dan bertindak dalam kekudusan Tuhan. Inilah yang membuat saya semakin cinta dan semakin mengasihi Tuhan. Kiranya doa saya, umat Tuhan dimanapun berada, semakin cinta, semakin sungguh-sungguh, semakin mengasihi Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bertekuk lutut. Yang di langit, yang di bumi, yang di bawah bumi. Segala lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Gak ada Allah, gak ada yang lain seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Makin cinta kepada Tuhan, makin sungguh-sungguh kepada Tuhan, makin mengasihi Tuhan, dan kita makin indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Hadirat-Mu turunlah. Hadirat-Mu turunlah. Nama di atas segala nama. Nama Tuhan Yesus, nama yang luar biasa. Dan semakin kami mengasihi Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang terindah di
Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, sembah Kau ya Allahku. Haleluya, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Mari tinggikan, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kagum aku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Mari kita sembah, ku sembah Kau. Katakan ya Allahku, tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau, sembah Kau ya Allahku. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah tak mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Taruh tangan saudara di dada. Tuhan Yesus sedang ada bersama-sama saudara. Katakan kepada Dia, katakan kepada Tuhan Yesus, kalau saudara sungguh-sungguh mengasihinya, kalau saudara sungguh-sungguh mencintainya, Tuhan, kami umat-Mu mengasihi Engkau. Kami mencintai Engkau Tuhan. Kami bangga karena kami memiliki Engkau Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Tak akan kami tinggalkan Engkau, tak akan kami lepaskan Engkau, tak akan kami menjauh dari Engkau, tapi kami makin sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Sebab kami tahu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan kami, itulah Allah kami. Terima kasih. Oh, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Engkau baik. Mari sembah Tuhanku, sembah Kau. Haleluya ya Allahku. Amin. Tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus. Oh, sembah
kasih Tuhan Yesus. Dan terima kasih Roh Kudus. Engkau yang menyegarkan kami semua. Engkau yang menolong kami. Engkau yang membuat mata kami terbuka. Sehingga kami sekarang tahu bahwa nama Yesus, nama di atas segala nama. Berkati seluruh umat-Mu. Berkati dimanapun berada. Sehat, kuat, limpah damai sejahtera, rumah tangga juga manis, karena Yesus ada dalam keluarga kami masing-masing. Engkau juga memberkati pemerintahan dan bangsa kami Indonesia, juga kota-kota tempat di mana kami tinggal dipenuhi dengan damai dan sejahtera. Kota-kota kami limpah dengan damai sejahtera. Dan kami tahu COVID ini segera berlalu. COVID ini segera berlalu. Dan umat Tuhan sungguh-sungguh, bahkan semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung ibadah ini, hamba-Mu memohonkan berkat Tuhan. Turun. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Maranatha, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Katakan sama-sama, Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Puji Tuhan. Kiranya semua saudara-saudara boleh diberkati dalam ibadah pada hari ini. Doa saya untuk saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan damai sejahtera, melindungi dan memberkati dimanapun saudara berada. Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala persembahan saudara-saudara sekalian, dan kiranya Tuhan sendiri yang membalasnya dengan berkat-berkatnya jasmani, istimewa, rohani. Dan sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Shalom.